this ride. Hello Brovers, kita dapat berita baru lagi terkait dengan Marvel Cinematic Universe atau Marvel Studios, di mana ada perkembangan dari salah satu proyek karakter paling badass-nya Marvel cuy. Bagi gue ini paling badass-nya Marvel ya. Bahkan karakter ini punya potensi yang sangat besar sekali di Marvel Cinematic Universe, atau mungkin setup-nya berada di universe lain atau di dimensi lain bisa jadi. Dia salah satu anggota Midnight Sun, yaitu sebuah kelompok yang menangani masalah supernatural di multiverse-nya Marvel, atau simpelnya analoginya ini kayak salah satu anggota dari Avengers versi dukun. Nah itu gitulah pokoknya. Tanpa berlama-lama lagi, Kuzo, welcome back to Clip on X. Oke, karakter yang kita bicarakan ini adalah Ghost Rider. Siapa sih yang berasa dulu tuh sempet ngira kalau Ghost Rider itu bukan punya Marvel atau bukan karakter Marvel? Jujur dulu banget ketika film yang pertamanya itu rilis, gue bahkan gak tahu kalau Ghost Rider itu ternyata propertinya Marvel cuy. Karena memang pada saat itu propertinya diproduksi oleh Sony. Entah itu memang Sony yang punya lisensinya apa bagaimana, dan sekarang udah dibeli mungkin Ghost Ridernya sama pihak Marvel, gue kurang tahu. Tapi intinya dulu itu diproduksinya sama Sony kalau nggak salah. Nah karena diproduksinya sama Sony, otomatis kan ya nggak terkoneksi dengan Marvel Cinematic Universe yang sekarang kan. Kalaupun memang mau dikoneksikan bisa ya pakai multiverse, tapi kayaknya sih bakalan ada versi baru lagi, dan memang versi dari Marvel Cinematic Universe-nya di Earth 616-nya ini gitu ya. Dan hal yang paling melekat dari Ghost Rider itu tentu saja dia jauh dari kata superhero ya cuy. Kalau dibilang superhero bukan, tapi dibilang jahat juga bukan gitu ya. Lebih ke arah apa ya, anti-hero kali ya. Ya mungkin kayak anti-hero gitu ya, dimana dia tuh brutal dan laki banget gitu penampilannya pada zamannya gitu kan ya. Jadi jaket kulitnya teh viral gitu pada zamannya. Nah berita terbarunya itu adalah Ryan Gosling tertarik jadi Ghost Rider. Bahkan tidak hanya tertarik, dia bahkan langsung ngejer atau langsung melobi bos Marvel, atau mungkin Kevin Feige-nya ini atau Bob Iger-nya gitu ya, bos Disney, itu berusaha dilobi sama Ryan Gosling. Nah kita nggak tahu nih apakah mereka deal atau tidak, karena menurut gue Gosling cocok-cocok aja sih. Kalau misalkan kalian pengen ngelihat performa Gosling yang agak dark gitu ya, kalian coba tonton Blade Runner, itu kerasa lah vibe Gosling di situ udah dapet banget gitu, dan kualitas aktingnya juga memang jempolan punya. By the way, buat yang nggak tahu, Gosling itu yang mainin di Barbie yang sama Margot Robbie, sama satu lagi dia itu jadi saha ngarana teh kemarin filmnya teh baru tayang sama Emily Blunt, anjir lupa judulnya, pokoknya sama si Eta lah. Nah itu menurut gue cukup bagus lah aktingnya menurut gue, walaupun memang tidak bisa yang dibilang bagus banget, tapi bagi gue sudah sangat cocok sekali, apalagi mainnya di film MCU gitu ya. Film MCU mah nggak perlu sampai acting yang gimana-gimana banget gitu, yang penting nurut apa kata Kevin Feige, lolos lu. Walaupun seperti yang kita tahu ya, Marvel Studios atau Kevin Feige ini memang identiknya itu adalah dengan ngubah-ngubah sesuatu yang seharusnya ya biarin original aja gitu kan ya, sesuai dengan komiknya. Nah gue nggak tahu nih bakal dibikin mirip banget kayak komik, apa justru ya dibikin 100% berbeda gitu daripada komiknya. Menurut gue ini abu-abu sih, gue nggak tahu ini baik atau buruk gitu ya. Tapi menurut gue pribadi, Ghost Rider sendiri tidak melekat di karakter humannya atau manusianya bagi gue ya, karena gue nonton yang versi Johnny Blaze yang saha ngarana anjir Nicolas Cage. Nah performa acting dari Nicolas Cage pun menurut gue oke-oke aja, tapi bagi gue memang yang steal the show itu adalah Ghost Rider-nya. Itu dari zaman Nicolas Cage memang ya kayak gitu ya. Ghost Rider-nya itu apa ya, memang yang sangat dijual sekali gitu ya. Dan menurut gue pribadi nanti di Marvel Cinematic Universe ini ya bakal sama, bakalan kayak Hulk gitu, kayak Thanos, dimana human di balik itu tidak terlalu terhighlight. Kalian pasti nggak tahu kan kalau misalkan pemeran dari Thanos itu sebenarnya berbeda dengan pemeran yang ada di Avengers pertama ataupun Avengers Age of Ultron, itu berbeda cuy. Jadi bukan Josh Brolin lagi, sedangkan yang Infinity War sama Endgame itu Josh Brolin cuy. Jadi itu tuh dua aktor yang berbeda tapi satu karakter yang sama. Even gak dikasih tahu Josh Brolin pun lu akan tetap nonton Avengers Infinity War dan Endgame. Ya gak sih? Karena ya itu tadi, Thanosnya yang dijual, karakternya yang dijual, sama kayak Hulk.
Hulk itu karakter Hulknya yang dijual, epic dan momen gacornya Hulk ini yang dijual sebenarnya, bukan Bruce Banner-nya. Bruce Banner mah ya udah begitu aja, storytellingnya ya kayak gitu. Sedangkan Ghost Rider sendiri bakal sama kayak begitu juga nanti, gue yakin. Johnny Blaze-nya sebenarnya ya udah dibikin cerita yang entah itu bikin plak-ketiplak aja sama komik gitu ya, kopas dari komik pun nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun mau dibikin beda dari komik pun ya nggak masalah juga gitu, karena lagi-lagi gue kasih tahu, Marvel Studios memang biasanya itu adalah jual karakter atau jual tokohnya, yang dimana Ghost Rider sendiri karakternya ini memang dari ujung pala sampai ujung kaki itu CGI cuy. Jadi kalau misalkan siapapun yang meranin Johnny Blaze kayaknya nggak penting gak sih? Kayak maksud gue, lu pada kan pada minta entah itu Keanu Reeves lah, entah itu aktor-aktor badass lainnya gitu ya. Ujung-ujungnya nggak ini cuy, nggak jadi konsentrasi di situ, karena ujungnya itu ya udah dari atas kepala gitu ya, dari ujung pala sampai ujung kaki ya pasti CGI, yang dimana itu tergantung dari orang kreatifnya mau bikin kayak gimana itu adegan actionnya. Nggak ngaruh sama siapa aktornya sebenarnya coy. Dan terlebih lagi sebenarnya Johnny Blaze itu sendiri adegannya tuh ya lebih ke arah adegan-adegan yang agak-agak drama nggak sih? Gue ngeliat sih di versi Nicolas Cage ya, lagi-lagi gue mengkomparnya di situ aja, mengkomparnya di situ saja, karena ya menurut gue yang nontonnya itu doang gitu ya, dua-duanya itu adegan Johnny Blaze-nya itu lebih ke arah drama gitu kan ya, ngedramatis gitu ya. Sedangkan adegan Ghost Rider-nya baru tuh anjir, itu bener best banget, dan itulah yang dijual sama Marvel Studios. Dan gue yakin kayaknya karena dia bentar lagi ini ngerilis Deadpool dan brutal banget sepertinya ya, udah pasti brutal banget. Ini harusnya jauh lebih brutal lagi ya dari Deadpool, apalagi memang dia ini kan iblis gitu ya cuy, jadi udah seharusnya memang jadi karakter yang rating R menurut gue. Nah, dari berita tersebut yang soal Gosling itu akhirnya mendorong pihak Marvel Studios untuk mengkonfirmasi soal proyek Midnight Sun. Ya, kelompok superhero yang bakal kayak Avengers. Tapi ini versi barbar brutal gitu, serta konfliknya berkaitan dengan supranatural ya. Pokoknya Avengers versi dukun lah itu Midnight Sun gitu cuy. Nah, Marvel Studios sendiri itu langsung turun tangan dan mengkonfirmasi bahwa Midnight Sun akan masuk tahap produksi sesaat setelah Blade selesai syuting. Dengan kata lain, film Blade, Moon Knight, Doctor Strange, hingga Ghost Rider akan benar-benar terkoneksi dengan film Midnight Sun. Gue gak tahu bakal saya pick apa, tapi gak tahu kenapa gue lebih suka Midnight Sun ketimbang Avengers yang di zaman sekarang ini. Moon Knight aja menurut gue bagus cuy, karakterisasinya ya, bukan CGI-nya. Harusnya Ghost Rider, Blade, dan anggota yang lainnya itu bisa lebih mantep lagi, karena memang itu harusnya genre yang rating R. Tapi gak tahu, balik lagi nanti Marvel Studios gimana nih, mau dibikin rating R atau mau dibikin 13 tahun aja gitu, PG-13 gitu. Kalau menurut gue sih lebih baik rating R aja ya, karena dari awal pun image dari karakter-karakter yang ada di Midnight Sun ini memang terkenal dengan sosok yang brutal, barbar gitu ya. Kayaknya nggak cocok kalau misalkan dibikin PG-13. Oh ya, satu lagi, lu kebayang nggak sih Ghost Rider ini datang gitu kan ya di tengah-tengah Secret Wars, terus muter-muter rantai gitu cuy. Buset deh, auto paburen cai cuy musuhna. Mantap ki anjing. Jagoan aing ini mah ngabers. Mungkin segitu dulu berita terbaru terkait dengan Ghost Rider dan juga proyek dari Midnight Sun. Buat yang penasaran sama berita-berita berikutnya, langsung aja pokoknya aktifin notifnya, subscribe gitu ya, biar kalian terus dapat update, dan pantengin YouTube Short gue cuy, karena sekarang gue aktif banget di YouTube Short juga. Jadi kalau misalkan kalian gak ada waktu banyak untuk nonton video yang panjang ini, kalian bisa nonton YouTube Short. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.